Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Febriatna. Izinkan saya memperkenalkan bisnis yang saya ikut sertakan dalam kompetisi ini dengan produk cireng isi premium. Bermula pada bulan Maret tahun 2020 ketika pandemi berdampak pada usaha jus bar yang sudah saya jalani sejak tahun 2017. Saat itu PSBB diberlakukan dan pemerintah memberlakukan aturan untuk melarang dine-in di tempat makan. Saya mengikuti anjuran pemerintah untuk membuat makanan siap saji atau siap masak yang dapat dinikmati pelanggan di rumah. Setelah melalui beberapa kali trial and error dan juga meminta bantuan beberapa orang terdekat untuk mencoba hasilnya, akhirnya saya menemukan resep yang pas. Karena isiannya yang melimpah dan juga rasanya yang premium, banyak pelanggan saat ini menyebut cireng ini dengan nama cireng sultan. Nah, ini dia si cireng sultan atau cireng gendut yang sekarang banyak banget diminatin. Dengan open PO dan juga open reseller, akhirnya cireng gendut banyak diminati, bahkan beberapa permintaan datang dari luar kota. Tapi karena saya mengerjakan sendiri dan juga manual, jadi saya kewalahan untuk memenuhi permintaan baik dari pelanggan langsung ataupun dari reseller. Selain itu, masalah kemasan karena cireng gendut saat ini menggunakan kemasan tin wall seperti ini, tidak menggunakan kemasan vakum, jadi saya harus kehilangan untuk memperluas pasar keluar kota. Masalah ini diakibatkan karena saya mengerjakan produksinya sendirian dan secara manual. Selain itu, saya juga tidak mempunyai vacuum sealer untuk mengemas cireng gendut sehingga tidak dapat dikirim keluar kota yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Solusi untuk memecahkan masalah ini adalah dengan mengganti metode produksi menjadi semi-otomatik menggunakan bantuan mesin pengaduk adonan berat sehingga waktu produksi lebih efisien dan juga kuantitas output produk semakin banyak. Hal ini idealnya juga sejalan dengan menambahkan karyawan untuk membantu proses produksi. Selain itu, dibutuhkan juga vacuum sealer untuk kemasan cireng gendut frozen agar pengiriman jarak jauh bukan lagi masalah. Kenapa bahan baku premium ini harus ditekankan? Karena saya tidak hanya suka makan tapi juga suka masak. Oleh karena itu saya ingin makanan yang saya makan tidak hanya enak di lidah tapi juga berkualitas baik. Oleh karena itu prinsip ini saya terapkan untuk berjualan karena saya mau pelanggan saya mendapatkan produk yang tidak hanya enak tapi juga berkualitas bagus. Bahan baku seperti dada ayam filet dan juga sosis saya dapatkan dari toko resmi dengan izin dan juga sertifikat halal di mana pabrik mereka menggunakan standar yang bagus. Sementara untuk bumbu-bumbunya saya dapatkan dari pasar tradisional di mana saya bisa memilih langsung bagian yang masih segar. Saat ini cireng gendut memiliki 3 varian rasa yaitu ayam pedas mozzarella, dan pizza and cheese. Keunikan cireng gendut dibanding kompetitor adalah ukurannya yang pasti lebih besar sesuai dengan namanya, cireng gendut. Isiannya yang full ayam tanpa campuran bahan lain, rasanya umami, pedas nikmat, dan pedasnya itu bisa diterima lidah dengan wajar. Yang paling penting, produk ini tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Model bisnis yang saya jalani saat ini adalah melalui penjualan pre-order dan juga open reseller. Namun, seiring banyaknya pesanan yang masuk di luar waktu PO membuat saya sadar bahwa sudah saatnya bisnis ini mempunyai tempat produksi yang proper dan juga toko untuk berjualan offline. Customer cireng gendut adalah siapa saja yang suka makan dan juga suka mencoba kuliner baru. Segmentasi market yang saya pilih adalah semua kalangan ekonomi dari ibu rumah tangga karena produk ini dapat di stok di dalam freezer untuk dia memberikan kepada keluarganya sebagai camilan. Anak-anak yang biasanya minta repeat order lagi kepada ibunya karena mereka suka banget rasa pizza and cheese. Selain itu, ibunya juga tahu bahwa produk ini aman karena tanpa MSG dan juga tanpa bahan pengawet. Selain itu, ada juga remaja yang suka jajan, kemudian ada wanita dan juga laki-laki single yang masih bekerja karena produk ini dapat di stok dan mereka bisa buat kapan saja di waktu mereka istirahat. Berikut adalah cara saya untuk menghitung harga pokok penjualan. Ini adalah contoh perhitungan untuk varian rasa ayam pedas. Saya hitung food cost idealnya dulu, kemudian setelah didapat baru saya bisa menghitung HPP dengan rumus seperti ini. Dan ini adalah proyeksi keuangan selama 5 tahun ke depan. Diharapkan dapat terus naik dengan adanya penjualan offline dan juga channel penjualan online. Berikut adalah estimasi modal yang dialokasikan untuk kebutuhan barang jika bisnis ini berkembang. Sekian vlog pitch yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada di dalamnya. Saya berharap dapat bertemu mentor yang dapat membimbing saya menjadi lebih baik lagi dan saya berharap bisnis ini bisa berkembang lebih besar ke depannya. Dengan begitu, saya bisa bermanfaat bagi sekitar karena banyak sekali kerabat dan orang terdekat yang masih belum memiliki pekerjaan. Terima kasih Diplomat Success Challenge, saya ingin maju, saya ingin jadi pemenang, dan saya siap bikin gebrakan.